wabarakatuh. Alhamdulillah kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Halo semuanya. Saya Dafa Muhammad Yasin dari kelas A Pemikiran Politik Islam angkatan 2020 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Transformasi Budaya Politik. Penasaran kan dengan videonya? Yuk kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, berikut ini adalah penjelasan saya tentang materi Sosiologi Politik, yaitu berjudul Transformasi Budaya Politik, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Angga Natalia MIP. Yang akan saya bahas pada materi kali ini adalah yang pertama mengenai pengertian budaya politik itu sendiri, kemudian perkembangan budaya politik, yang ketiga ada era demokrasi parlementer, yang keempat ada perkembangan pada era demokrasi Pancasila, dan yang kelima ada pada era reformasi, dan yang terakhir adalah konklusi atau kesimpulan. Apa sih budaya politik itu? Budaya politik merupakan pegangan usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada pembangunan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, budaya politik dapat dilihat dari adanya ikatan primordialisme dan juga didefinisikan sebagai hubungan kekerabatan yang erat berdasarkan garis keturunan. Yang dimaksud yaitu keturunan yang berasal dari keluarga, ibu bapak, kakek nenek, dan moyang, semuanya terhimpun menjadi suatu masyarakat yang besar dalam suatu wilayah. Oke, selanjutnya di sini ada perkembangan budaya politik. Budaya politik yang berkembang pada era reformasi adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik, walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik di Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era yang selanjutnya. Namun tidak pada budaya politiknya. Politik tidak semata-mata identik dengan adu kekuatan. Politik juga banyak dibahas dari sudut pandang filsafatnya, dari Aristoteles misalnya. Kita mengenal ungkapan zoon politikon yang berarti manusia pada dasarnya merupakan seekor binatang politik. Namun Aristoteles tidak berpandangan negatif mengenai budaya politik. Justru ia mendefinisikannya sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, pada masa era demokrasi parlementer sendiri, salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kebaikan bersama adalah pelaksanaan pemilu langsung yang pertama kali dilaksanakan pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, yang digelar dengan sebutan Orde Gotong Royong. Selanjutnya adalah budaya politik yang berkembang pada era demokrasi terpimpin. Pada era ini masih diwarnai dengan sifat primordialisme seperti pada era sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada budaya politik pada era demokrasi Pancasila. Pada era ini budaya politik yang berkembang adalah budaya politik subjek, di mana semua keputusan dibuat oleh pemerintah sedangkan rakyat hanya sekedar formalitas. Selanjutnya pada era reformasi, budaya politiknya adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Pada akhirnya, budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat bersama. Namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, saya Dafa Muhammad Yasin pamit undur diri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.